Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Paradila SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK Universitas Negeri Medan tahun 2023, Sarjana Pendidikan Geografi. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama nilai kita masing-masing. Mulai. Amin. Doa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Udah pada sarapan? Sudah, Bu. Kalau sudah pada sarapan, artinya hari ini kita semua siap untuk menerima pelajaran di pagi hari ini. Apakah hari ini anak-anak ibu semua datang? Berarti semua datang ya, satu kelas ya? Ya, Belajar di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang mau kita sampaikan atau mau kita bahas di pagi hari ini. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah yang pertama, baca Maulana. Melalui penayangan video proses pelaporan, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pelaporan dengan tepat. Ya benar. Yang pertama adalah tujuannya setelah nanti Ibu tayangkan video pembelajaran terkait materi pelapukan, kalian akan dapat menjelaskan pengertian dari pelapukan tersebut. Nah, yang kedua, apa tujuannya? Baca Prita. Melalui penayangan video, proses siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pelapukan dengan tepat. Ya, benar. Yang kedua, melalui penayangan video diharapkan siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pelapukan. Yang ketiga, baca Sandi. Setelah mempelajari dan berdiskusi, diharapkan siswa bersama kelompok dapat menganalisis proses pelapukan dan dampaknya terhadap kehidupan dengan tepat. Ya, benar. Yang ketiga, setelah mempelajari dan berdiskusi dengan kelompok belajar kalian nanti, kalian dapat menganalisis bagaimana proses pelapukan dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang terakhir, baca Riki. Pak, setelah berdiskusi diharapkan siswa kemudian membuat laporan terkait proses pelapukan dan dampaknya terhadap kehidupan dengan tepat. Ya, benar. Untuk poin yang keempat, setelah berdiskusi, diharapkan siswa kemudian membuat sebuah laporan terkait materi pelapukan. Dari empat tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu berharap kalian semakin semangat belajar, semakin giat lagi belajar untuk mewujudkan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita mau masuki materi pelapukan, Ibu mau kasih tahu kalian ini sebenarnya gambar apa, Nak? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya. Gambar tanah. Iya. Bagaimana kira-kira proses terbentuknya? Melalui proses pelapukan. Melalui proses pelapukan. Benar, kasih tepuk tangan. Ayo anak-anak Ibu, kita bagi kelompok belajar kita di pagi hari ini sesuai dengan keinginan kalian mau kelompok dengan siapa. Sekarang juga Ibu kasih waktu 2 menit. Ayo.
Sebelum kita mulai diskusi kita di pagi hari ini, Ibu mau panggil setiap kelompok dan sebutkan yel-yel kalian masing-masing. Kalau Ibu panggil, tunjukkan aksinya ya. Bisa? Bisa. Ayo, kelompok Litosfer, tunjukkan aksimu. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kelompok Litosfer. Semangat juara, semangat belajar cerdas. Ayo Ibu panggil kelompok Biosfer, tunjukkan aksimu. Kelompok Biosfer. Bisa, 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 luar biasa. Karena semua sudah Ibu panggil kelompoknya, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran mengenai materi pelapukan. Simak benar-benar, dipahami videonya. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami dari video tersebut, kalian boleh tanyakan ke Ibu. The Bluetooth device is ready to pair. Anak-anak semuanya bahwa pernah memegang batuan yang keras dan pernah memegang tanah yang tidak keras. Kita lihat di lapangan, jelas keduanya memiliki wujud yang berbeda. Namun, tahukah kamu bahwa batuan yang keras bisa menjadi tanah? Fakta menarik bukan? Jelas, semua batuan yang ada di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Adalah proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Berdasarkan prosesnya, pelapukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pelapukan mekanik atau fisik, 2. Pelapukan kimiawi, dan 3. Pelapukan organik. Pelapukan fisik atau mekanik yaitu suatu proses penghancuran massa batuan tanpa mengubah struktur kimiawi batuan tersebut. Contohnya, batuan dengan bongkahan yang besar mengalami pelapukan dan berubah menjadi bagian yang lebih kecil. Tidak ada perubahan unsur kimia dari batuan ini, yang berubah hanya dari fisik atau bentuk serta ukuran dari batuan tersebut. Pelapukan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya terjadinya perubahan suhu siang dan malam, serta perubahan suhu karena pengaruh cuaca. Kemudian bisa juga terjadi karena pembekuan air menjadi es pada celah batuan. Terjadi juga karena pergerakan air, gelombang laut, serta gletser. Nah, seperti gambar ini, karena beberapa faktor yang tadi, akhirnya terjadilah pelapukan pada batuan ini. Yang terjadi hanyalah perubahan pada fisik batuannya saja. Pelapukan kimiawi, yaitu proses penghancuran massa batuan disertai perubahan struktur kimiawi batuan tersebut. Zat pelapuk dalam proses pelapukan kimiawi ini diantaranya oksigen, air, serta karbon dioksida. Pelapukan kimiawi ini tampak jelas terjadi pada pegunungan kars atau kapur. Pelapukan ini berlangsung dengan bantuan air dan suhu yang tinggi. Air yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida dapat dengan mudah melarutkan batuan kapur atau CaCO2. Peristiwa ini merupakan pelarutan dan dapat menimbulkan gejala kars. Contohnya pembentukan ornamen gua seperti stalaktit dan stalagmit ini. Saat di dalam gua, seringkali kita menyaksikan tetesan-tetesan air. Tetesan air ini berasal dari air hujan yang telah meresap ke dalam batuan kapur. Air inilah yang membawa pelarutan batuan kapur yang telah berubah unsur kimianya.
Pelapukan organik. Pelapukan ini merupakan perombakan batuan dengan bantuan organisme dan tumbuhan. Contohnya saat batuan yang mengalami pelapukan karena ditumbuhi oleh lumut. Pelapukan ini juga bisa terjadi ketika adanya tekanan dari akar tanaman sehingga membuat batuan tersebut menjadi pecah. Sekian video yang telah kita tonton. Video pembelajaran tadi tentang materi pelapukan. Ada berapa jenis pelapukan? Iya, Laras? Ada 30, yaitu pelapukan mekanis, pelapukan kimia, pelapukan biologis. Iya, ayo. Jadi, di sini ada namanya LKPD, Lembar Kerja Siswa. Di sini nanti akan Ibu bagikan setiap kelompok masing-masing satu LKPD. Di dalamnya ini sudah ada indikator kompetensi dasar dan apa yang mau dipertanyakan dari masalah yang akan kalian hadapi terkait dengan materi pelapukan. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaannya, kalian jawab, kalian cari sumber dari berbagai sumber, boleh dari handphone, dari buku pelajaran kalian dan sebagainya. Kerjakan masing-masing kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti kita presentasikan. Bisa? Bisa, Bu. Baiklah, ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Kerjakan masing-masing. Sana. Yana. Lagi. Yang Ibu berikan atau masalah yang sudah Ibu berikan ke kelompok masing-masing, apakah ada pertanyaan dari kelompok kalian? Jika ada, boleh dipertanyakan dengan hal-hal yang kalian tidak tahu. Ada? Oh iya, Dinar. Dari keempat pertanyaan di LKPD, ini boleh kalian menjawab aja. Iya, pertanyaan yang cukup bagus. Dari keempat soal atau pertanyaan yang mau kalian jawab, kalian harus jawab dengan berurutan, tidak boleh diacak ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 berurut, tidak boleh diacak. Kerjakan sesuai dengan poinnya masing-masing. Ada lagi pertanyaan? Iya. Dalam petunjuk LKPD, kami bebas memilih pelapukan atau mau kami pilih. Oh ya, pertanyaan yang cukup bagus. Dari lembar LKPD yang mau kalian selesaikan, kalian boleh pilih jenis pelapukan apa yang menurut kalian bisa kalian pecahkan masalahnya. Misalkan kelompok litosfer memilih pelapukan biologis misalkan atau organisme, boleh, asal kamu membahasnya sesuai dengan pelapukan yang kalian bahas. Tidak boleh di luar dari pelapukan, misalkan pelapukan kimia atau fisika dan lain sebagainya. Boleh pilih salah satu pelapukan ya. Oke? Jelas? Jelas. Kerjakan masing-masing. Ada masalah? Ya, Bu. Kelompok atmosfer ada masalah?
semuanya? Kalau sudah siap, Ibu panggil acak ya. Ayo kelompok litosfer dulu maju. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok litosfer akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Didia Afifa sebagai moderator. Di sebelahnya ada Prita Imalonasi Manjuta sebagai notulen. Di sebelahnya ada Nurul Aini Simatupang sebagai pembaca. Di sebelahnya ada Igeska Ayunda Nur Aulia sebagai pembaca, dan di sebelahnya ada Sandi Febrian Saputra sebagai pembaca. Selanjutnya kami serahkan kepada pembaca. Jenis pelapukan yang kami amati dari video yang ditayangkan ada 3 jenis. Kami mengambil satu kasus pelapukan biologis. Proses pelapukan biologi disebabkan oleh aktivitas organisme dan mikroorganisme seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan lumut. Aktivitas hewan dapat berkontribusi pada pelapukan. Misalnya, hewan dapat berjalan di atas batu, merusaknya atau mengikis permukaan batu. Aktivitas manusia, konstruksi, penambangan, dan penggalian akan memecah dan mengganggu sebagian besar batuan. Tumbuhan trotoar yang retak oleh akar pohon merupakan contoh pelapukan akibat tumbuhan. Akar pohon, rumbutan, dan tanaman lainnya dapat tumbuh menjadi ruang-ruang kecil dan celah-celah di bebatuan. Dampak dari pelapukan biologis terhadap kehidupan melihat dari maknanya, pelapukan jelas membawa dampak negatif bagi lingkungan, mulai dari mengakibatkan rusaknya berbagai bangunan seperti rumah hingga gedung yang sudah tua. Beberapa dampak positif pelapukan antara lain membentuk tanah yang subur dan cocok untuk pertanian, membentuk batuan sedimen yang mengandung sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral logam. Solusi untuk mengatasi permasalahan pelapukan biologis diantaranya dengan cara melapisi logam dengan cat, melakukan pengeringan pada kayu, melapisi kayu dengan cat. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain? Baik. Saya dari kelompok Litosfer ingin bertanya, coba jelaskan proses terjadinya pelapukan biologis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok Litosfer coba kelompok kalian jelaskan contoh konkret proses pelapukan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya dari kelompok Litosfer ingin bertanya, coba kelompok kalian jelaskan keuntungan dan kerugian dari pelapukan biologis bagi kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan dari kelompok Pedosfer. Pelapukan biologis adalah jenis pelapukan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas organisme hidup. Apakah jawabannya jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Hidrosfer. Contoh dari pelapukan biologis dalam kehidupan. 1. Misalkan akar tumbuh yang dapat menekan dan memecahkan natural batuan di bumi. 2. Misalkan ada sebuah kelinci yang menggali tanah dan menyebabkan retakan batuan yang besar dan dapat tumbuh
tumbuhan di ala batuan tersebut. 3. Misal tumbuhnya lumut di tubuh yang lembab. Baik, apakah jawabannya jelas? Jelas. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok hidrosfer. Keuntungan melakukan biologis bagi kehidupan. 1. Keuntungan tanah kaya berisi penciptaan sedimentari seperti batu pasir, kontribusi terhadap pembentukan tanah. Kemudian melakukan biologis bagi kehidupan adalah terjadinya erosi tanah, kerusakan bertahap akibat dari alat tumbuhan. Baik, apakah jawabannya jelas? Jelas. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi yang sudah kita lakukan, kira-kira ada yang dapat menyimpulkan dari proses pembelajaran kita di siang hari ini? Ya. Saya Nurul Aini Simatupang dari kelompok litosfer. Pelapukan adalah proses perombakan batuan menjadi bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, laser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Ya, betul. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi, hasil pembelajaran kita di pagi hari ini? Iya. Dari kelompok hidrosfer, tempat belajar materi pelapukan adalah dapat dilihat dari proses penghancuran batuan dan matahari, air, dan kegiatan organisme yang dapat menghasilkan fenomena seperti stalaktit dan stalagmit. Ya, benar. Kasih tepuk tangan. Ada lagi satu orang, Ibu kasih kesempatan untuk menyimpulkan materi hari ini. Saya Bu. Iya, IGSK. Saya IGSK Inul Aulia dari kelompok litosfer. Jenis pelapukan terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik. Iya, kasih tepuk tangan. Jadi dapat kita simpulkan materi kita di siang hari ini adalah pelapukan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif bagi kehidupan kita di muka bumi. Nah, yang berdampak positif, yang pertama ketika terjadi pelapukan bisa menghasilkan berbagai fenomena alam, misalkan dari stalaktit dan stalagmit. Yang pernah kalian lihat di gua-gua itu, ada penampakan kayak air, percikan air yang mau jatuh, ada ya. Itu kita lihat pemandangannya semakin indah. Ada penampakan stalaktit dan stalagmit. Itu dari fenomena alam yang terjadi akibat dari proses pelapukan. Nah, ada juga yang berdampak negatif dari hasil pelapukan ini. Misalkan ada pohon-pohon besar yang akarnya mengangkat bangunan-bangunan rumah kita, misalkan. Pernah lihat ya di sekeliling tempat tinggal kita, ada nih pohon besar, misalkan pohon rambutan, pohon mangga atau durian, itu bisa akarnya itu bisa mengangkat bangunan rumah kita. Itulah yang merugikan bagi kehidupan kita. Jadi jelas apa itu pelapukan? Jelas ya. Kalau sudah jelas, Ibu akan kasih evaluasi. Evaluasi ini di dalamnya adalah kalian mengerjakan soal. Di sini ada soal pilihan berganda. Kalian tinggal pilih aja jawaban yang paling tepat, boleh dilingkari, boleh disilang ya. Bisa nak? Bisa. Ayo lakukan. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, di sana. Nah, Rizky. Dapat.
The Bluetooth device is ready to pair. Udah siap? Ayo kumpul nak. Yang mana Mbak Marina? Semua. Yang terakhir adalah ini kalian mengisi refleksi. Jadi kalian bisa menilai proses pembelajaran kita di siang hari ini. Tuangkan menggunakan kalimat kalian sendiri, jangan contek-contek. Kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Udah, untuk pertemuan kita di siang hari ini, beri aplaus yang meriah. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu pengikisan. Jadi minggu depan bawa buku geografinya, siapkan materi tentang pengikisan. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.